Salam jumpa dengan saya John Simon dalam channel Hermeneutik sebagai seni memahami untuk hidup yang lebih baik. Sahabat yang budiman, penerapan PPKM darurat yang akan diperpanjang hingga akhir bulan Juli menyisakan berbagai macam pertanyaan dan sekaligus persoalan yang tidak mudah dijawab. Pertanyaan itu antara lain adalah pertanyaan yang bersifat eksistensial, yang terkait dengan apakah ketika PPKM darurat hendak diterapkan, maka urusan ekonomi yang terkait dengan hajat hidup orang banyak itu juga menjadi sesuatu hal yang akan terdampak, sehingga mereka-mereka yang bergelut dalam bidang pangan, dalam bidang penyediaan kebutuhan masyarakat, para pedagang kecil yang membuka lapak-lapak mereka untuk menjajakan berbagai macam aneka pangan, itu juga akan menjadi sasaran dari dampak yang masif yang akan terjadi ketika PPKM ini diterapkan. Jawabannya pasti berdampak kepada mereka. 2 minggu sudah PPKM darurat ini kita ikuti dan diterapkan. Berbagai macam masalah muncul dari berbagai macam wilayah di Indonesia. Bahkan di media sosial kita melihat perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap aparat yang menegakkan protokol kesehatan di masa PPKM darurat. Ini juga menjadi sebuah kenyataan yang tak terbantahkan. Dan berbagai macam perlawanan itu menunjukkan ada satu masalah besar ketika PPKM ini yang bersifat darurat ini hendak diterapkan dan meliputi seluruh masyarakat. Masalahnya adalah apakah PPKM darurat ini hanya menjadi milik kekuasaan atau dalam hal ini pemerintah. Dan karena ini milik pemerintah atau penguasa, maka seolah-olah ada kesan bahwa PPKM darurat ini membenturkan antara pemerintah dengan masyarakat. Nah, hal ini bila tidak dapat diselesaikan dengan baik, kesan ini akan menjadi faktor yang menyulitkan. Apalagi PPKM darurat masih akan diperpanjang hingga bulan Juli atau akhir Juli yang akan datang. Artinya kita belum juga punya kepastian apakah setelah akhir Juli nanti akan ada situasi yang melandai dari virus varian Delta yang menjadi momok menakutkan di seantero negeri, bahkan di seluruh dunia, dengan tingkat kematian, bahkan tingkat stres dari para tenaga kesehatan, korban dari tenaga kesehatan yang juga tidak kecil. Apakah ada jaminan? Tidak juga. Itu berarti penerapan PPKM darurat sampai pada bulan Juli akhir nanti itu juga masih menimbulkan satu pertanyaan besar. Apakah semua dan situasinya akan serba baik-baik saja? Catatan pertama, teman-teman yang budiman, bahwa Indonesia hari ini, dunia hari ini tidak baik-baik saja. Itu sudah menjadi hal yang kita ketahui bersama. Tetapi dalam rangka penerapan satu peraturan yang bersifat publik, penting kiranya dipahami bahwa penerapan peraturan yang baik kiranya tidak membenturkan antara pemerintah di satu sisi dengan masyarakat di sisi lain. Mengapa? Karena kalau pemahamannya seperti itu, pembangkangan atau civil disobedience terhadap kekuasaan yang menerapkan peraturan yang dianggap tidak berpihak pada mereka yang lemah, mereka yang terdampak langsung dengan PPKM darurat ini misalnya, itu justru akan memunculkan atau muncul di mana-mana, memunculkan kenyataan yang masih akan dapat didaftar
dengan daftar-daftar yang akan bertambah di waktu-waktu mendatang. Karena itu, teman-teman yang budiman, kiranya PPKM darurat seperti ini yang sebetulnya tujuannya baik, itu kiranya menjadi sebuah kepentingan kolektif, di mana masyarakat sebagai komponen sipil itu dilibatkan. Dan dalam rangka itu, aktor-aktor yang berkepentingan langsung bagi hidup komunitas, baik itu aktor-aktor agama maupun aktor-aktor atau dalam hal ini tokoh-tokoh masyarakat yang berbasis kedekatan, ikatan emosional dengan masyarakat itu dilibatkan. Sehingga ketika ada siapapun yang dianggap tidak patuh pada protokol kesehatan, karena ini adalah kesehatan bersama, karena ini adalah urusan bersama, ini adalah kepentingan publik, maka orang yang dianggap sebagai tidak patuh pada kepentingan umum itu akan mendapat sanksi sosial. Dan sanksi sosial itu datangnya dari kemampuan masyarakat untuk terlibat secara nyata, secara aktif dalam rangka mematuhi protokol kesehatan, karena ini sudah menjadi kepentingan bersama. Nah, hal seperti inilah, teman-teman yang budiman, dapat mengurangi tensi atau ketegangan yang dapat membuat sebuah aturan yang baik demi kepentingan umum seperti PPKM darurat ini mendapat tempat karena dimiliki oleh komponen masyarakat yang merasa perlu atas terselenggaranya hidup yang sama-sama mematuhi peraturan yang diputuskan bersama. Kuncinya, jangan melihat peraturan ini seolah-olah negara berhadapan dengan rakyatnya atau aparat negara berhadapan dengan rakyatnya lewat berbagai macam penampilan yang ada di media sosial atau yang ada di televisi yang kita bisa lihat, dengan simbol-simbol yang bisa kita lihat seperti kehadiran dari panser, kehadiran militer yang bersenjata lengkap, seolah-olah ada situasi yang gawat, situasi yang menempatkan negara di satu pihak berhadapan dengan warganya sendiri. Nah, salah satu solusi terbaik dalam rangka kita keluar dari situasi konfliktual seperti itu adalah dengan menempatkan bahwa PPKM darurat ini milik bersama, dan karena itu potensi-potensi kekuatan civil society itu dilibatkan. Antara lain tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama yang dihimpun dengan segala macam upaya agar mereka ikut serta mengontrol kehidupan warganya di mana-mana tempat, sehingga ketika ada masyarakat, warga yang tidak patuh pada protokol kesehatan demi kepentingan bersama, mereka mendapat sanksi sosial yang datang dari masyarakatnya. Kiranya demikian catatan saya. Yang ketiga, terkait dengan penerapan PPKM darurat yang diperpanjang hingga Juli mendatang. Kunjungi terus channel Hermeneutik sebagai seni memahami, dan sampai berjumpa kembali.